Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warna saraya jawab salamna teu semangat pisan heueuh. Amun dibere duit mah pasti semangat. Hah? Auran deui. Justru ieu pancingan supaya kana maulidna ngauran, ulah yang di auran bae. Ari ngau di auran daek, ngauran ka maulid teu daek. Tapi insyaallah warga masyarakat warna saraya mah insyaallah cinta ke Kanjeng Nabi nak jadi daek ngauran kanggo maulidna. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuh الواجه برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعالى مجده وعد مسانه خلق الخلق الحكمة وانطوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أكذاره القسمة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلن بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. الحمد لله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanyalah milik Allah dan seluruh puji hanyalah kepunyaan Allah pemilik alam semesta ini. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad beserta para sahabat, keluarganya, dan tidak lupa juga kita sebagai umatnya. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah kumpulkan kita semua di tempat ini karena satu kecintaan kita kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, sehingga cinta kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari majlis mulia ini ya Allah, sebelum Engkau ampuni dosa dan kesalahan ibu dan bapa kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari tempat ini, dari majlis yang mulia ini ya Allah, sebelum Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau keluarkan kami dari tempat ini ya Allah, sebelum Kau ampuni dosa dan kesalahan istri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau keluarkan kami dari tempat yang mulia ini, dari majlis yang mulia ini ya Allah, sebelum Kau ampuni dosa dan kesalahan suami kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari tempat ini ya Allah, sebelum Kau ampuni dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat ya Allah. Ya Allah, jangan Kau masukkan kami ke dalam neraka-Mu ya Allah karena dosa dan kesalahan istri kami ya Allah. Ampuni ya Allah. Ya Allah, jangan Kau masukkan kami ke dalam neraka-Mu karena dosa dan kesalahan anak-anak kami ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati dan saya muliakan
para alim ulama, para kesepuhan, para sesepuh, baik yang hadir dari aparatur pemerintahan desa Bapakkunya atau yang mewakilinya. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita pun hadir akhina fillah, saudara saya yang saya kenal sejak lama, yaitu Abah Habib Muh. Semoga beliau senantiasa sehat, diberikan sehat panjang umur. Allah tambahkan rizkinya, Allah tambahkan keberkahannya, amin Allahumma. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, di sini pun hadir di tengah-tengah kita para kiainya, para sepuhnya, para ustadznya. Dan alhamdulillah di samping saya ada anak saya. Kita doakan semua yang hadir di sini, khususnya para sesepuh, para kiai dan anak saya, diberikan kesehatan panjang umur, sehat wal afiyah, ditambahkan rezekinya, ditambahkan keistiqomahannya, kesabarannya, keikhlasannya, amin Allahumma, amin Allahumma. Dan semua yang hadir Allah tambahkan rezekinya, bapak-bapaknya ditambahkan istrinya, amin Allahumma, amin Allahumma. Bapak-bapaknya ditambahkan rezekinya, amin. Ditambah istrinya, amin. Ibu-ibu anu ngaminkan. Tananaon kan punya bapak anak ditambihan rezeki. Tananaon, tananaon, nya ari rezeki teh istri ge rezeki. Ditambihan deh, amin. Mugi-mugi Abah Habib heula ya Allah. Tapi mugi-mugi istrinya juga umi, amin. Sabarna ikhlasna juga umi, amin. Cek solihin eta mah niat. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ini ada rezeki, tapi yang bisa dan mampu menjawab pertanyaan saya. Ngopi pe santainya. Bu, saya boleh bertanya? Karena di sini ada guru-guru kita, ada kiai-kiai kita. Boleh? Boleh. Ini ada kiai kita, ada guru kita. Seberapa besarkah kecintaan kita kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad? Tuh suruh jawab. Bu, Pak, jawab nih. Seberapa besarkah kecintaan kita kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad? Seberapa besar? Yang ngomong gak kehitung siapa tuh? Kalau nggak kehitung berarti siap keluarkan duit, siap tuh. Bib, yang namanya maulid siap ngeluarin duit gak? Tuh giran duit mah cari icing balik aing kieu mah. Giran fulus pada sekut, Bib. Eta nu ngerokok enak-enak teh ajak aing atuh. Seberapa besarkah kecintaan kita kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad? Tak terhitung, tak terbilang. Alhamdulillah. Nah ini baru nih Bib, kita ada puisi. Baru mau pakai puisi tadinya. Nasi uduk, nasi begadang, cakep. Ikan asin setengah matang. Gue duduk udah lama, kopinya baru datang. 20.000. Oke, ibu-ibu bilang gue juga pengen kopi. Nanti kalau satu orang 20.000, katanya gini, ada Kiai Amin asik, ada Kiai Fudoli asik, duit bapakku, mana bapakku? Ya bisa dipenta duit.
Ada yang mewakilinya? Alhamdulillah. Saya tanya, seberapa besarnya kecintaan kita kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kenapa saya bertanya seperti ini? Karena kecintaannya junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad kepada kita umatnya melebihi cinta dan kasih sayangnya orang tua kepada kita. Jadi sudah sewajarnya di seluruh dunia ketika masuk di bulan Rabiul Awal memperingati hari kelahirannya junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kenapa? Ini bentuk daripada wujud syukur kita kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah. Kenapa? Karena dilahirkannya junjungan kita pada tanggal 12 tahun alhamdulillah gajah nak lah nempo kamang aceng atuh imau gajah nempo nak kamang aceng kabeh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, gembira kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu. Kira-kira pertanyaannya lagi, apakah cukup dengan kita seperti ini? Apakah cukup dengan kita hanya membaca maulid Nabi? Apakah cukup hanya dengan bersolawat kepada Nabi? Kalau cinta kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad, fattabi'uni, ikuti. Kira-kira pertanyaannya ke pribadi kita sendiri, apakah kita telah mengikuti apa yang diajarkan oleh junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad? Kita bilang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus, tapi cinta itu butuh ketaatan, cinta itu butuh pengorbanan, bro. Cinta itu dibutuhkan pengorbanan. Cinta itu dibutuhkan pembuktian. Apakah hanya cukup dengan bilang kita cinta tapi tanpa mengikuti? Wah, iya mas serius tin ngajin heuh. Mit lah mit. Serius tinnya? Aing masalah deh baik. Pelru serius. Lamun orang cinta, contoh ayeuna. Kiai Amin gaduh bebeb, gaduh istri, gaduh bojo. Alhamdulillah, Kiai Amin cinta sama si teteh. Begitupun sebaliknya teh manis cinta kepada Amin. Kira-kira kalau orang cinta itu tahu nggak, kenal nggak sama orang yang dicintainya? Kebiasaannya seperti apa? Kesukaannya bagaimana? Apa yang dicintainya? Kira-kira kenal tuh? Contoh kieu, misalkan istrinya Kiai Amin seneng nih lihat Kiai Amin pakai baju warna putih, sarung putih umpamanya, karena seringnya dipakai. Yang tadinya baju dan kain itu cuma satu dibeli banyak, tapi bukan kain kafan, bukan. Karena tahu apa yang disukai oleh suaminya, pasti akan melakukan, akan memberikan sesuatu apa yang disukai oleh suaminya. Ketika sesuatu itu yang tidak disukai atau tidak disenangi oleh suaminya, pasti tidak akan dilakukan. Pertanyaannya kembali kepada diri kita. Kita bilang cinta kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Kalau Al-Habib Muh bilang begini, saya butuh bukti kecintaan kalian kepada Rasulullah. Berhak beliau. Berhak tuh. Saya butuh bukti.
Kira-kira kalau ditanya gitu siap jawab gak? Hantu komode kiai. Kunaon? Habib yang dipentar duit. Ini rata-rata udah suudzon. Kalau cinta kepada Rasulullah, maka suudzon tadi kita hilangkan, ganti dengan husnudzon. Karena tidak akan kita lihat kejelekan daripada yang datang tersebut tadi, tapi yang akan kita lihat daripada junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus itu untuk menyempurnakan makarimil, yang namanya akhlak, yang namanya adab, itu kudu, itu penting, itu wajib. Kenapa saya bilang berbicara adab dan akhlak? Karena di dalam maulid wajib kita terapkan adab serta akhlak. Kenapa? Andaikan yang dibaca ini manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruhul ajiz, orang khusyuk, orang getol, bagus, hebat. Yang lebih bagus, lebih hebat, maulidnya dibaca dengan adab dan akhlak, baca manaqibnya pun sama dengan adab dan akhlak. Ini malah serius ya. Kenapa saya bilang serius? Karena maulid ini bukan hanya sekedar dibacakan, tapi isinya wajib kita praktekkan, karena menyangkut daripada yang mulia Sayyiduna wa Maulana Muhammad, tentang akhlaknya, adabnya, peringainya, nasabnya, lahirnya disebutkan semua. Makanya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam Maulid Simful Durar, idza da'ahu al-miskinu ajabahu ijabatan mu'ajalah wa huwa al-abu syafiqu rahimu bil yatim wal armalah. Ini bukan hanya sekedar disampaikan, tapi wajib kita ikuti, karena contoh dan suri tauladan. Contoh, misalkan ada farega dari jikiran Tuan Syekh Abdul Qadir, kita ikuti. Sumber tarekoh dari mana? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad, terus ke malaikat Jibril sampai ke Allah Subhanahu. Sekarang ibu-ibu hadir di sini, bapak-bapak hadir di sini. Di tengah-tengah kita ada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Rasulullah hadir gak? Bukan saya yang jawab. Hadir gak? Yakin? Wong darah dagingnya ada di sini kok. Kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Alhamdulillahi Rabbil. Kenapa awalnya saya bilang tadi tentang kecintaan? Ini bukti yang nyata bahwa masyarakat daripada Wanasaraya, berkah daripada kiai-kiainya, berkah daripada umaronya, nageingkeun masyarakatna. Kalau cinta kepada Rasulullah, apapun yang ada di hadapan kita tetap jalan. Hatta hujan sebesar apapun pasti kita jalan. Wow, cinta mah tidak menjadi penghalang atuh. Kita ngomong cinta gara-gara hujan, aduh, hujan terjadi pakai payung. Jangan jadikan alasan, oh hujan, oh geluduk, oh parum lampu. Kalau cinta, contoh ketika Kiai Amin misalkan mau mendapatkan istrinya dulu, jauh-jauh dari Wanasaraya sampai Cianjur, berkorban gak? Berkorban gak? Berkorban. Cinta tuh ingin mendapatkan hati daripada pasangan kita, betul tidak? Yang tadinya kita ngadain bakso, beb,
Beli bakso yuk, kemana? Tanjung Priuk. Atuh kan kalau bobogohan mah lolobana teh jelema-jelema edan. Nu deket-deket, hayang nu jauh supaya tekanya padahal Gusti Allah Maha malaikat selalu mengikut jauh baik sampai ke Tanjung Priuk. Alhamdulillah ke itu tsunami. Akhirnya Pak tahlilah bakso. Nya ulah serius tin atuh. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang namanya cinta itu butuh pembuktian dengan seberapa? Taat. Ini mah zaman sekarang beda. Cinta ke Rasulullah. Itu maulid berjanji di maulid iya. Contoh sederhana, lihat nih. Kita semua berkumpul di sini, betul? Enggak Habib, enggak Kiai, betul? Enggak tua, enggak mudanya, betul? Anu muda mah Habib doang, heeh. Contoh, lihat. Enggak tua, enggak muda, enggak kecil, enggak kaya, enggak miskin, betul? Siapa yang menyatukannya? Maulid, siapa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya daripada Allah. Ketika mahalul qiyam, enggak habibnya, enggak kiainya, enggak jabatannya apa ABCD, tapi ketika mahalul qiyam bentuk penghormatan kita kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad, itu adab atau akhlak? Bukan. Adab dan akhlak. Tapi kenapa di zaman sekarang adab dan akhlak sudah berkurang dan melentur? Tapi kenapa cinta pada Rasulullah? Sederhana. Kita cinta sama Rasulullah, harusnya kita menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, betul apa betul? Tapi kenapa banyak di negara sebelah mah banyak Ari Habib jeung Kiai ngeblok. Blok ieu Habib Abu Bakar, Masya Allah. Blok sono Habibmu. Blok sono Kiai Amin. Blok sono Kiai Fudhali. Blok sono Kiai Entak. Cek aing teh ieu syiar apa dengan berkat, ieu syiar apa dengan dapur. Tanpa disadari ternyata kita sendiri yang jadi pemecah belah Jadi kiai itu berat Habib, apalagi jadi ahlul bait. Kenapa? Orang jelema alim anu ngarti ka ilmu itu tanggung jawabnya gede. Kenapa saya ngomong seperti insya Allah di Wanasarema KBG akur, insya Allah semuanya bersatu, insya Allah semuanya saring ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini berdoa. Ayo nu kasinggung ya kajeun, teu suka kabeget aing. Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya pernah datang ke satu tempat daerah Kuningan. Enggak jalannya begini Habib, Masya Allah, dari Perkembangan ke atas lagi udah. Saya ada kursi di tengah-tengah, sebelah sononya blok Kiai lulusan pesantren A, sebelah sininya B, anak duduk. Saya, iya hawana teh jika apa kayak orang pacaran tapi ngambek, kayak suami istri, sama istrinya nggak dikasih pintu. Ana istighfar astagfirullahaladzim, ya Allah aya naonnya. Subhanallah, dengan ridhonya Allah bukakan sehingga ketemu jawabannya. Yang si A contoh blok B bisa di blok A, blok B dan blok B. Si blok B nggak bisa masuk ke blok A. Demi Allah ini terjadi. Saya mengalami sendiri. Saya bilang, kok bisa begitu? Kalau kita merasa hebat, kita ini hamba. Yang namanya hamba tuh hina. Yang nama hamba itu lemah, tanpa daya, tanpa upaya. Terus apa yang mau kita sombongkan? Apa yang mau kita banggakan? Oh, saya mondok di A, saya mondok di B, guru saya begini, guru ente yang ngajarin seperti itu. Mana adab dan akhlaknya kita?
Bukan ilmu yang dikedepankan, tapi kalau masalah ilmu sama alim, iblis alim, iblis berilmu, cuman dia gak punya adab dan akhlak. Tapi alhamdulillah, saya lihat nih semuanya beradab dan berakhlak. Kenapa? Ketika maulid biasanya tahun dulu masih ngerokok, kelepas, nggak kiainya koplok, nggak ustadznya koplak. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya perokok, tapi ketika maulid insya Allah saya akan menahan sekuat tenaga saya. Kenapa? Bagian daripada adab dan akhlak. Tanpa adab dan akhlak, Bu, nah ibu bentar lagi kesikat, Bu, tenang. Adab dan akhlak, contoh ibu, saya tanya sekarang, ibu cinta kepada Rasulullah, cinta seberapa besar cinta ibu kepada Rasulullah? Besar? Gede tuh? Segede naon? Kenapa saya tanya bab adab? Karena banyak daripada kita baca maulid ya Habib, kita melupakan bagian daripada adab dan akhlak bahwa Rasulullah ini untuk menyempurnakan akhlak. Ketika kita membaca maulid, tadi saya singgung, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajalah. Selalu wajib ada yatim. Kenapa? Karena yatim itu salah satu yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Contoh, kadar kecintaan kita kepada Allah diukur dari kadar kecintaannya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadar kecintaannya kita kepada Allah diukur daripada kadar kecintaannya kita kepada Rasulullah sallallahu. Pernah berpikir enggak seperti apa belanya Rasulullah sama kita? Pernah terfikir enggak ketika kita lezat bermaksiat atau lalai dalam sholat, siapa yang menangis memohonkan ampunan? Sayyiduna wa maulana Muhammad. Siapa yang bersujud di hadapan Allah sampai 3 kali sujud, sampai terakhir, wahai Muhammad, angkat kepalamu, apa yang kau minta? Demi Allah, aku tidak ridha bila mana ada umatku yang masih tertinggal di dalam neraka. Begitu cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi sudah sepatut dan sewajarnya jangan sayang kepada materi. Apapun yang kita keluarkan, harta 10 juta, 100 juta, bahkan sampai 1 miliar umpama, kita keluarkan untuk melaksanakan tasyakuran, rasa syukur kita kepada Allah atas kelahirannya Rasulullah. Demi Allah tidak ada apa-apanya. Kok begitu Habib? Kan 1 miliar itu besar, 10 juta itu bagi kami besar. Dengan apa yang akan diberikan oleh Rasulullah syafaat, apakah 1 miliar itu berharga? Tidak ada nilainya. Kenapa? Dan tidaklah kuciptakan bumi ini wahai Muhammad kalau bukanlah karena untukmu. Bumi dan seisinya Allah ciptakan karena siapa dan untuk siapa? Junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Apakah pantas seluruh alam dunia dan isinya diciptakan Allah ini untuk kanjeng Nabi? Kita menilai kanjeng Nabi dari dunia, dari harta, sungguh tidak karena kanjeng Nabi tidak akan mampu dan tidak akan bisa kita nilai dengan materi apapun. Harta dunia dan seisinya diberikan tidak cukup. Kenapa saya bilang tidak cukup? Siapa yang membawa daripada kita dari tempat yang gelap kepada yang terang benderang, min zulummati ila nur? Junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Siapa yang mengenalkan kita la ilaha illallah? Siapa yang mengajak dan mengenalkan kita Allahu Akbar? Sayyiduna wa Maulana.
Siapa yang mengajarkan kita tentang zakat, tentang sedekah, wa aqimus shalah wa atuz zakat? Sayyiduna wa maulana Muhammad. Habib saya kan baca di Al-Qur'an. Woi, Rasulullah itu gambaran daripada isi Al-Qur'an. Gimana serius wayana? Kenapa? Saya melihat banyak daripada kita Maulid itu Bib hanya sebatas seremonial. Pak bagus-bagus berkat, Pak bagus-bagus isinya bagus, embernya bagus, tapi kanan kiri depan belakang fakir miskin yatim piatu du'afanya tidak terbagi. Udah nggak aneh Habib Abu Bakar dan Habibmu dapat makanan enak. Udah nggak aneh Kiai Amin, Kiai Fudoli dan ustadz yang lain dapat berkat bagus. Udah nggak aneh Fatihah dapat amplop. Tapi jangan lupa ada rezeki yang Allah titipkan daripada dakwah kita, bukan hanya untuk anak istri kita. Betul apa betul? Mohon maaf, saya berbicara seperti ini bukan berarti sesepuh-sepuh ini tidak. Saya hanya menggambarkan. Andaikan semua daripada kiai di khususnya, misal khusus blok Wanasaraya blok A, pohon pihin apa gua ngerti dah. Pohon pahing manisnya lihat ke gua. Pohon ada itu. Itulah pokoknya disatukan. Di sini saudara, di sana saudara, di sini saudara, di sini muslim ahunal muslim, mukmin ahunal kamana eta. Giliran orang maut, mau kiai ke, mau habib ke, yang gotong tuh rakyat. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kenapa saya berbicara seperti ini? Wong kita ini hamba kok. Apa yang mau kita sombongkan? Ilmu. Ente dikasih stroke, hilang tuh ilmu. Ente dikasih lidah kaku, yang tadi bismillahirrahmanirrahim, cai sang usaha Kiai Amin pusing. Iya di Jakarta teh sampai opeh lah sambil kiai. Kunaon pusing eta basona baruleun kieu tenang ke aka jero heula bismillahirrahmanirrahim engke ieu kucurkeun nya gitu. Datang lagi ke Kiai Fudoli, aing geus datang ke Kiai Amin temempan kurang seukeut aing seukeut misal ieu misal ya kan ada kenal beliau-beliau nih. Yo, kak, angkat jeruk, urang ngejampe heula. Gutak gitu kual kieu, gutak gitu kual kieu, gutak gitu kual kieu, gutak gitu. Beres. Ieu mah, ari itu mah dikucur, ieu mah leg-leg jeung botol-botol lah pasti. Akhirnya lain fastabikul khairat, fastabikul amplapi. Gede tuh ada amplop gede mah, berarti ya Habib Abu Bakar ke Kiai Amin dapat amplop gede. Bib. Amplopnya isinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kumaha. Kenapa amplopnya gede ari Habib nanti bagi mas rugi. Kenapa? Saya diajarkan daripada guru saya. Nah, kamu ini dakwah. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu ketika ada orang menghina kamu, kamu bina. Membenci kamu, berikan cinta. Berikan cinta. Oplok sia. Gak ada orang begitu. Ketika ada yang memukul, kamu rangkul boro-boro. Santet sia kuaing. Paku saton asup ya. Dijual kali ke material ya. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tanpa disadari akhirnya
melenceng daripada jalan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang kuncinya. Iya usahain mencret. Gara-gara pandemi virus, hesya ulah nyalakan virus bae, salahkan awak sorangan. Tidak mungkin Allah berikan nikmat ujian daripada virus ini kalau tidak ada salah dan dosa kita. Lah betul baik, ieu mah Jumatan di sawah. Giliran Jumatan di Zuhur di Asar di disa ngajoprak disa nyaho-nyaho habis waktu sholat asar masuk nepi ka imah beuteng lelebok mandi sholat capek hees datang malaikat Israel alhamdulillah. Ya iya daripada kebanyakan dosa kita ini. Berarti Gusti Allah saking sayangnya sama kita makanya ada kematian. Iya mah biasa biar ulah ngantuk teuing. Ini kira-kira sampai jam 3 apa jam berapa nih? Hah? Bebas? Eta bapak-bapak anu kacamata ari ngaurkeun duit mah jam 11. Kalau cinta tuh suku lempengkeun. Garo-garo teu boga duit sarua jeung aing heuh. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Datang ke Kiai Amin, tanya salatmu bagaimana? Ieu usaha kaula teh kieu bae cenah kumanya. Keheula sok cerita panjang lebar, salatna kumaha? Ja eta cek si Dayat, si Dayat jeung air stamam lah sikat ku aing. Eta kadang-kadang cenah aing pusing. Nah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Datang pelanggan, anak beli bakso 1 kintal, sosis 1 kintal. Yang ada di otaknya tamam, bukannya panggilan dari Allah untuk menjalankan sholat, tapi duit. Apalagi ada si Mang Mus namanya. Anak pernah Jumat datang ke Jakarta, untung orangnya mukanya nggak ada yang kenal, gua doang yang kenal. Mus jam 10 tutup ya? Iya Kang Habib. Jam 11 Habib ada pelanggan, diuji sama syaitan, diuji sama iblis, diuji kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Tanggung Habib, ada pelanggan nih koplok, duit kejar-kejar baik. Dia nggak sadar malaikat Israel tiap detik mengikuti kita. Mau tahu nggak Bu? Mudah-mudahan ya di Wanasaraya sehat kabeh, panjang umur kabeh. Urang Bandung panjang umur kabeh mah. Engke mun aki-aki kabeh nini kabeh sadune kubur ke ente. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Singkat cerita Mang Mus tadi, ana bilang demi Allah kalau lu enggak berhenti gua bakar warung lu. Kenapa? Wong yang memberikan rezeki Allah, yang mendatangkan pembeli Allah. Gening kau lupa kepada yang Maha memberi. Giliran ada datang, terima itu tamu. Niatnya silaturahim, mengharapkan ridhonya Allah. Sila itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Ini yang kita lakukan untuk menyambung kasih. Siapa yang mengajarkannya? Junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Alhamdulillah perjalanan waktu. Kenapa? Ketika kita sholatnya bagaimana? Sebenarnya hakikatnya nasihat itu untuk diri kita. Sodakohnya bagaimana? Orang tua jangan lupa diperhatikan. Karena itu pun ajaran daripada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghormati yang sepuh pada yang muda. Siapa yang mengajarkan?
Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid, maulid siapapun yang hadir-hadirnya saja di maulid ini, Rasulullah mengenalinya. Habib, saya masang tenda. Habib, saya masak. Habib, saya mantek paku dibuat pasang tenda. Demi Allah, sekecil apapun yang kita lakukan dalam wujud syukur kita memperingati maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya ada nilainya dan dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini, beliau memiliki paman namanya Abu senang, gembira, lahir ponakannya laki-laki. Subhanallah, maha suci. Padahal kita tahu pamannya ini nanti yang akan jadi penghalang daripada dakwahnya Sayyiduna wa maulana Muhammad, penjegal daripada dakwahnya Sayyiduna wa maulana Muhammad. Tapi karena senang dan gembiranya akan kelahiran ponakannya sampai memerdekakan budak Suhaibah, sampai ketika meninggal dunia beliau, kenapa anak beliau, penghormatan kita kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyiduna wa maulana Muhammad, walaupun jelas maaf secara itu bahasanya kafirnya. Coba senang akan kelahiran ponakannya, Allah ringankan di setiap hari Senin saat di alam kuburnya. Kira-kira gimana kalau di malam hari ini kita gembira sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersyukur kepada Allah, rasa terima kasih kita kepada Allah, dan alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir beliau sebagai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengkap tidak? Dan ditambah lagi di sini ada si yatim, lengkap tidak? Sebenarnya ini pendidikan, tarbiyah untuk anak istri kita, tarbiyah untuk diri kita. Ini lagi praktek daripada isi maulid. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajalah wa huwal abu syafiqu rahimu bil yatim wal armalah. Jadi ulama berat, jadi kiai itu berat, jadi habib apalagi. Makanya dahulu guru kami yang mulia beliau pernah dahulu gini, wis ora aneh ahlul bait Rasulillah itu ning surganya Gusti Allah. Wis ora aneh ahlul bait itu ada di dalam surganya Allah. Bahasa sederhana ya kakek yang punya bahasanya lah gitu lah. Contoh sederhana, kita punya kakek kaya raya, masuk kemana aja bebas nggak ditanya. Betul apa betul? Kira-kira ahlul bait bagaimana? Dauhnya beliau, saya akan keluar, biarpun saya masuk paling akhir saya ridho, yang penting daripada murid beliau dan umat ini masuk. Berarti ahlul bait itu punya kewajiban untuk mengajak masuk ke dalam safinahnya Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berkah daripada Kiai Fudhali, Kiai Amin, dan saya tidak bisa pun satu-satu semua berkah, bukti insyaallah daripada masyarakatnya, daripada ulamanya, daripada umaranya di Wanasaraya, semuanya bersatu karena cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada ulamanya, cinta kepada ahlul baitnya, cinta fakir miskin yatim piatunya, duafa serta janda yang lemahnya. Ingat Kiai Fudhali janda lemah anu geus maka Habib heula berekeuna. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Inti daripada peringatan maulid ini adalah mendidik generasi daripada regenerasi Islam agar kenal kepada sejarah kehidupan yang mulia Sayyiduna wa maulana Muhammad. Kok begitu Habib? Tidak menutup kemungkinan ia zaman udah zaman akhir, rata-rata bukan Al-Quran tapi handphone yang dipegang, baik anak-anaknya, baik ibu-ibunya. Tuh, ini yang betul nih bapak-bapak kalau mau masak, ibunya masak bawa handphone.
Gara-gara si Magicom koplok, ibu-ibu kewajibannya melayani suami, akhirnya barokahnya hilang. Pak, saya pengajian ya ke Kiai Amin. Pak, saya mau datang maulid, nanti bapak kalau mau makan itu ambil ya di Magicom, lauknya di meja. Salah. Kewajiban dulu, Bu. Bib, kan thalabul ilm itu wajib, betul, tapi ada kewajiban yang harus diutamakan. Nah lo, cek Mang Aceng aing benang deui, cek istri Mang Aceng, wah aing salah nempokeun abah aing benang ieu. Banyaknya daripada perempuan nuntut hanya sebatas kebutuhan nafkah hidup lahir dan batin, bukan itu aja, Bu. Tuntutlah pada suamimu ridhonya suamimu yang akan memasukkanmu ke surganya Allah. Siapa yang mengajarkan itu? Sayyiduna wa maulana Muhammad. Fattabi'uni, ikuti aku. Ini yang sedang kita lakukan. Maulid, Kanjeng Nabi mengajarkan ketika ada sahabat yang bertanya tentang kenapa beliau berpuasa di hari Senin, dijabarkan ini hari kelahiranku sebagai wujud syukurku kepada Allah. Kenapa di hari Kamis? Karena beliau ingin ketika naiknya amaliah-amaliah perbuatan ke hadapan Allah dalam keadaan suci dan bersih. Semoga kita pun bisa seperti itu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Biar enggak tegang kita sholawatan, ini masih ada rezekinya Habib. Sholawatnya yang keren atuh. Mau sholat apa? Lagu dangdut aja ya. Mang Aceng, mujair mundur. Mundur aja nggak maju-maju. Tuh itu mujair mundur. Salli wa sallim daiman ala. Yang kenceng atuh. Sholawat ke Kanjeng Nabi aja pelit banget. Muliain Kanjeng Nabi dengan Allahumma. Jam berapa selesai? Jam 3? 11 kenceng. Siap, suaranya keluarin. Saya suara sampai habis, Bu. Makanya minum tolak miskin nih. Mintanya 2 biji dikasih sepak. Mencret gue ya. Salli wa sallim daiman. Salli بملكة وهذا صلي واحسب عليه صلي وسلم دائما نحمد الله وسلم نبينا salat 5 waktu kewajiban kita. Salat 5 waktu kewajiban kita. Bakti pada ibu berkah segalanya. Bakti pada ibu berkah segalanya. Salli والعسى بمن وهنا وسلم بمن
من قد وهدى Membaca Al-Quran jadikan tuntunan. Membaca Al-Quran jadikan tuntunan. Mengingatkan teman jalan kebaikan. Mengingatkan teman jalan kebaikan. Salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman ala ali wal ashabi man adam Apa yang dibagikan itu sebenarnya sebatas simbol. Maksudnya simbol bagaimana Habib. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, rezeki yang luar biasa. Bahkan di surat Al-Baqarah disebutkan wa mimma razaqnahum. Kalau kita bisa berbagi, kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah kenal. Apakah mungkin di sini ada si yatim? Wallahu alam, saya tidak tahu. Mungkin ada si janda yang sedang lapar, mungkin nggak seberapa nilainya, tapi membuat hati mereka senang. Semoga bisa membuat hati senang Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya apakah cukup dengan maulid? Hayo kita bareng-bareng praktek daripada isi maulid. Jangan sampai Islam mudah dipecah dan dibelah. Jangan sampai Islam mudah dipecah dan dibelah. Mulai detik ini jangan takut terhadap virus, tapi takutlah kepada Allah. Kita matinya membawa virusnya apa? Virusnya apa? Dosa. Kita takutnya mati dalam keadaan su'il khatimah. Kita nggak pernah berpikir kita takutnya sama virus, takutnya sama penyakit seperti apapun di dunia. Ketika kita katakanlah di dunia ini tidak ada obatnya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu penyakit hilang, itu virus hilang, betul. Tapi kalau dosa dibawa nggak? Dibawa. Itulah bahaya dan beratnya. Semoga berkah daripada sholawat kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allah angkat segala bala, Allah angkat segala penyakit di negeri kita. Allah lindungi negara kita, desa kita, kampung kita, keluarga kita, anak istri kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmatnya di malam hari ini, berkah daripada salawat kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad. 10 kali atau 10 banyaknya 1 kali kita bersolawat, diberikan rahmat sebanyak 10. Dari tadi selalu kita bersolawat kali berapa puluh ribu orang. Semoga ini menjadi benteng perisai daripada zahiran wa batinan, sebagai dasar daripada kecintaan kita untuk ditanamkan pada generasi dan regenerasi penerus kita. Pentingnya maulid, pentingnya bersolawat. Setelah kita mengerti dan tahu pentingnya daripada maulid dan solawat, jangan lupa apa yang diajarkan, baik solatnya, zakat, sodakoh dan segala macam, puasanya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui junjungan kita baginda Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sebelum saya tutup, nanti yang doa daripada kakak saya, saudara saya Al Habib Mo, insyaallah beliau yang akan memimpin doa. Saya cuma berpesan begini, tapi pesan ini sebenarnya untuk khusus pribadi saya, umumnya untuk semua. Tolong benarkan sholatnya. Tolong sholat yang 5 waktunya, usahakan masjid musolahnya rame dengan sholat berjamaah. Maaf, jangan ini blok ini rame blok.
kalau bisa subuh berjamaah, alhamdulillah itu lebih berkah. Amin Allahumma. Masjidnya dekat, sholat Jumat bareng, saling mengingatkan. Tidak ada gua ini kiai dari blok ini, dari blok mana, bersatu sehingga masyarakat akan mencontoh daripada ulama dan kiainya serta umaratnya. Jangan lupa juga yang utamanya selalu membaca Al-Quran, salawat, zikrullah. Jangan lupa juga menyisihkan rizkinya untuk tetangga depan belakang kiri kanannya, fakir miskin yatim piatu du'afanya. Baca Al-Quran, tolong ibu, tolong bapak, jangan hanya nyerahin anak kepada kiai, pak anak saya ngaji, pak kiai ngaji. Karena pendidikan awal, sumber awalnya adalah dari rumah. Mulai sekarang tolong kontrol handphone anak-anaknya. Waktunya sholat asar bermatikan, ambil dulu. Waktunya ngaji asar, ambil dulu tuh handphone, ngaji dulu. Nah setelah ngaji mangga kasihkan lagi. Harus dikontrol ibu. Ibu-ibu jangan lupa kewajiban kepada suaminya. Jangan gampangin, mentang-mentang ada magicom, mentang-mentang ada gampang masak cetak-cetak. Bapak kalau mau makan ambil magicom, itu udah salah daripada aturan. Siapkan makannya suami. Kalau mau datang ke pengajian, bilang bapak saya minta keikhlasan keridhoannya. Bila mana bapak ikhlas ridho, saya akan berangkat pergi mengaji. Itu double berkahnya. Saya akan datang sholawatan, itu double berkahnya. Jangan sampai ninggalin rumah suami datang. Ketika suami datang perutnya lapar, yang ada rantang ditendang. Betul bu, banyak orang ngeluh kepada saya gara-gara si magicom. Betul bu. Contoh lagi, apalagi ada mesin cuci. Zaman sekarang bib mesin cuci ini luar biasa. Emang meringankan, tapi jangan lupa. Kemarin istri saya nyuci pakaian saya ini. Saya maki-maki, saya marahi. Kenapa? Kenapa baju pakaian saya dicuci pakai mesin cuci, baju koko ini? Ini saya pakai dakwah loh. Bahasa sederhananya gini, kita ketemu beliau, Habibus cium tangan. Beliau bajunya dibawa maulid, semuanya dipakai maulid, menjadi saksi di yaumil akhir. Amin. Apa yang kita pakai sekarang, apa yang kita tempati sekarang akan menjadi saksi di yaumil akhir. Di hadapan Allah dan Rasulullah bilang, sayanglah masa mesin cuci jadi berkahnya. Coba ente bilas, ente kucek. Satu pakaian aja 1000, apalagi kalau pakaian ini dipakai dakwah, dipakai sholawatan, dipakai ngaji, berkah enggak? Nah, apalagi sekarang coba lihat makanan-makanan itu apa besek berkat. Coba saya tanya, ibu-ibu yang punya rezeki ngumpulin di Kiai Amin. Coba lihat ketika acara maulid, yang jauh, yang dekat, yang kenal, yang nggak kenal bawa KB kok. Ini bukti berkah yang nyata daripada maulid Nabi baginda Nabi Agung Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf, kenapa tadi buah-buahan saya kasih ke sana? Intinya hanya mengajarkan kami-kami yang di atas ini sudah terbiasa ketemu yang begitu. Belum tentu si fakir, belum tentu si miskin, belum tentu si yatim. Itu maksudnya saya. Jadi mohon maaf bila mana kurang beradab dan berakhlak, mohon dibukakan pintu maaf. Sebelumnya saya mohon maaf khususnya kepada abahmu Kiai Amin, Kiai Fudholi dan semuanya yang mohon maaf saya tidak mampu menyebutkan persatu persatu, dengan tidak mengurangi rasa ta'zim saya, rasa hormat saya kepada para beliau, khususnya daripada abahmu dan Kiai Amin, Kiai Fudholi dan semuanya, daripada Pak Kesra dan semua yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Dan untuk Mang Uta, teruskan Mang Uta. Oh, dangdutan boleh, hanya sebatas jalan, tapi ketika begini gas terus. Maulid di mana? Siap. Kenapa? Yang biasanya pakai apa ya, dangdut, kalau dangdut gimana sih lagunya? Gua nggak ngerti. Apa ya? Biasanya mengaceng. Ini sebelum itu tuh lagu dangdut yang gimana lagu dangdut? Hah? Wartiem. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta.
cinta dan bukan dia. Tuh koplok nih hari ini mengingat. Coba kalau anda baca ajak salat nih. Ada tadi salat ya Nabi. Kayak ikan mujair tuh, kurangan air. Suruh keluarkan suaranya. Ya Nabi salam. Giran tadi gue nyanyi pop langsung. Kalau ibu-ibu hobinya dangdut ya? Betul. Alamat palsu gimana? Gimana lagunya gimana? Gue bisa cepet. Yang nguras dompet apa ya? Sakitnya tuh di sini di dalam dompetku gitu. Sallu ala sayyidina wa maulana intermezzo. Lebih baik sakit gigi ini biar tak mengapa. Amin 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 amin. Itu tuh giliran ketawa aja Habib. Wah demen. Tapi giliran seriusan sholawatan, yang satu kiai di belakang, ini Abah Habib, si Habib Abu kapan selesai yang ngecoblak? Satu. Yang sebelah sono, tumben Abah Habib nggak terlalu galak. Dua. Ada lagi kata Kiai Amin, aduh, gua bingung nih. Nanti besok habis acara, jangan-jangan ada kiai yang ngomong disetting. Ayo nempok banget lagi nyawa kabeh. Sebagai sahabat dan saudara ana. Sallu ala sayyidina wa maul Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bin Muhammad wa akhrizna min bainihim salimin. Liham satun haral waba ilhad al-mus wal murtada wabnahumma sekali lagi liham satun wifina al-wafail hatina Mustafa Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqud tanfariju bihil muraqud wa husnul khatimi Tasqal qamamu biwazil karim wa ala alihi
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum saya tutup, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, khususnya dari adab dan akhlak saya yang kurang bagus, kurang baik dan kurang berkenan. Dan saya mewakili daripada keluarga besar Majlis Al-Habsyi dan khususnya anak saya Kiai Amin, bila mana dari sambutan khususnya adab dan akhlak para sepuh dari jamuan yang segini adanya, mohon dimaklumi dan mohon doanya semoga tahun depan kami bisa lebih baik lagi, bisa lebih meriah lagi dan menyenangkan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon doanya untuk pribadi saya dan keluarga saya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak saya menjadi soleh wa solehah, taatillah wa taatir Rasul. Sayanya istiqomah, doakan bukan menjadi Habib amplop, tapi Habib yang memberi amplop. Yang terakhir, insyaallah di hari Kamis khusus ibu-ibu rencananya ada maulid juga. Syukuran daripada orang tua saya, kakak saya, Ma'uyat dan Binit, insyaallah. Silahkan hadir khusus ibu-ibu, nggak tahu bapak-bapaknya gimana, insyaallah silahkan bebaslah seadanya. Intinya sebagai bilang tadi, Habib kita pengen maulid, oh iya silahkan, tapi kami nggak punya apa-apa. Itu cintamu kepada Rasulullah, itu udah bekal. Jadi ada nggak ada duit kita maulid. Ulah mikirkan macam-macam, hayu kita maulid. Sallu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Monggo hadir di Rebo pagi jam 8 insyaallah dengan sesuai apa yang kami miliki. Inginnya sih pengen lebih membahagiakan daripada tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan kami berkah dunia wal akhirah, selamat dunia wal akhirah. Sekali lagi nyuhunkeun ditawakuf ti sadayana tina kesalahan abdi, keluarga abdi sareng rombongan abdi, pilih aya carios tindak tanduk anu kurang raos ka manah, nyuhunkeun dihapunten, nedak dibukakan pintu maaf anu saageng-agengna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubar dulu karena beliau yang akan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malai a'la ila yaumiddin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نفرق من دار أشرف محمد وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل شفيه مشكورا وفي ألفه محمودا ويغتو في العمل مقبولا. يا الله توجهي في توجهات خالشة وشيلة موصولة. اللهم يا من إليه توجهت أعمال فاغفر ولا ببيشته حارني فتحشه من فيوضات الغامرة. توجهت إليك بأشرف لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الحميد سيدنا محمد الذي سألت وعمله العالمين عنده سلوى وتعلم على تلك الذات الكاملة مشتات عمنتك وعبد الشرك وعمل دعوتك السابلة على الأكبر المشبي لك والمعشف بأشرف الأفخار في كل مواسم القلب ومدخار قاسم منك في عبادك وأشراك ورشد يا أهلي في دارك سيد الكونين وأشرف الذكرين عبد المحبوب الخالص المشبي منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرة ربي من أحبابك
اللهم إليك جاء هذا النبي الكريم وتشر إلى بإشراف مقامه العظيم أن تظهرنا في ركعة وسكن في عنايتك وأنصرنا في جميع أطوارنا وتقبل في جميع آياتك وحشين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القلب إليك وإلى هذا الحفظ أعمالنا وتقبل منا ما تركنا في نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طلب بيكس من السالكين والحق وحق من المؤدين والرقاء من الحافظين اللهم إن لنا أدمانا في رحمة حسن فلا تحرمنا وذنا جميلة وشكر عليك فلا تهيبنا آمن بك وبرسولك ما جاء به من الدين توجهنا إليك مستفيد أن تقبل منا بالغفران والمسيا بالإحسان والسائل بما شاء والمعامل بما عمل وأن تجعل من أنصار هذا الحب والشر وله الظهر ومبرغة وشي أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات يا الله ودمراية القويم في جميع أنظار منشورة وما الإسلام والإيمان بأهلها محمد رحمنا وشورا واشف اللهم كربة المكروبين وادثين المدينين وافض المذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمة على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وفي الحلاث في ولاة الحق في جميع النواهي والأفكار ويكفي تاج منك ونسن على معاملين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالعز الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالعز الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالعز الحسين من جميع البلايا وبالعز المكي من الذنوب والخطايا وادمنا في الأعمال بطاعتك وشتمتك قائمين وإذا تفيتنا وصفنا المسلمين المؤمنين وحتم لنا منك بخيرنا أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب يا سميع الأرواح والقلوب ولا لواسم من إليه منسوب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا الله ومولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه padang bulan badangi kaya rina bulan singa awe 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 bulan kaya
padang